Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhala rusulih wa syara'a lana a'dhama syara'i'id dini wa anzala ilaina afdhala kutubih wa akramana bi syafa'ati khairi khalqih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bolos Tiar TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali mengaji di program kesayangan kita, Titian. Sebagai seorang manusia, apapun profesinya, tentu setiap kita itu mendambakan keberuntungan dalam hidup. Tentu setiap kita itu mendambakan kabejane urip. Ya opo amrih urip iku bejo beruntung. Kira-kira ini yang didambakan oleh semua orang. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita itu supaya beruntung? Beruntung dalam duniawi, juga beruntung dalam ukhrawi. Nah, saya akan menyajikan satu surah di Al-Quran nomor 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surah Al-'Ashr. Boleh. Surat ini dalam Al-Quran itu termasuk yang terpendek. Di samping ada Al-Kautsar, surat yang terpendek yang hanya terdiri dari 3 ayat saja. Al-Kautsar juga pendek 3 ayat, Al-'Ashr juga pendek 3 ayat. Namun di surah ini ada yang spesial, boleh. Apa? Bahwa di surah ini itu sebagaimana yang didawuhkan oleh imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Diwanul Imam Asy-Syafi'i. Beliau memberikan komentar tentang surat ini. Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum. Seandainya manusia, seluruh manusia itu serius mentadaburi, serius mempelajari, serius memahami surat pendek ini, Al-'Ashr maksudnya, maka cukup sebagai pedoman mengarungi samudra kehidupan. Itu komentar Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala terkait surat Al-'Ashr. Dan saya yakin seluruh bolo semuanya hafal surat ini. Akan kita kupas, kenapa sih kok sampai Imam Syafi'i memberikan komentar yang luar biasa tentang surat pendek ini. Baik, ayat pertama, wal 'ashr, demi masa. Meskipun dalam beberapa kitab tafsir, misalkan tafsir Jalalain menyebutkan al-'ashr di sini, waktul 'ashr, waktu sholat asar. Kalau di kitab Ibnu Katsir, al-'ashr di sini adalah az-zaman, masa. Demi masa.
Yang menarik bolo, kok kenapa Allah itu memukaddimai ayat ini, surat ini itu dengan sumpah. Wal asri, demi masa. Begini bolo, kalau dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, titeni bolo ya, titeni. Setiap ayat yang Allah mukaddimai, yang Allah awali di permulaannya itu dengan sumpah, maka ayat setelahnya harus serius menjadi perhatian kita. Karena begini, kita saja sebagai manusia ketika berinteraksi dengan orang lain, kita butuh bersumpah dalam rangka meningkatkan kualitas kepercayaan lawan bicara kita kepada kita. Jadi di antara fungsi sumpah dalam interaksi, dalam komunikasi itu kan meningkatkan kualitas kepercayaan lawan bicara kita terhadap kita. Makanya itu di antara fungsi sumpah. Dan dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, ketika Allah mengawali surat atau ayat dengan sumpah, ayat setelahnya harus serius menjadi perhatian kita. Ayat pertama Allah bersumpah demi masa. Berikutnya harus serius kita perhatikan bolo. Apa itu? Setelah ini akan kita kupas. Jangan kemana-mana, tetap di Titian. Untuk diingat bolo ya, setiap mendapati ayat yang diawali dengan sumpah, banyak, ada walaili demi malam, ada wassamai demi langit, ada wadduha demi waktu duha, ada wal asri, dan seterusnya banyak. Ayat setelahnya harus serius diperhatikan. Kembali ke surah Al-Asr, ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Setelah di ayat pertama Allah memukaddimai dengan sumpah, di ayat kedua Allah itu masih menegaskan kembali dengan inna. Kalau dari sisi kesusastraan bahasa Arab, inna itu difungsikan untuk meyakinkan lawan bicara, yang berarti sesungguhnya. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusr. Allah menambahkan la di sini yang berfungsi juga untuk menguatkan, untuk menegaskan, menekankan firman-Nya. Sungguh manusia berada di dalam kerugian. Wah, ayat ini kan ketika didengar sepintas itu kan, loh, manusia kok rugi? Ruginya kenapa? Nah, jawabannya ada di ayat berikutnya, bolo. Bukan tentang ruginya kenapa, tapi di ayat berikutnya Allah memaparkan tentang mereka yang tidak rugi. Bolo, jika ada kata rugi, lawannya adalah untung. Jika ada kata khusr atau al-khusru, secara etimologis dalam bahasa Arab, lawan katanya adalah al-falahu, keberuntungan atau kabejan. Di ayat ketiga ini Allah memaparkan mereka-mereka yang tidak rugi.
Atau Allah memaparkan mereka-mereka yang beruntung. Siapa mereka? Illalladzina amanu. Yang pertama bolo, mereka yang beruntung dan tidak rugi adalah mereka yang beriman. Kan begini kalau kita terjemahkan ya, ayat 2 ke ayat 3. Sesungguhnya manusia itu rugi. Ayat ketiganya kecuali. Yang tidak rugi adalah illalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka bolo, syarat untuk kabejan yang pertama adalah beriman dulu. Dan iman ini spektrumnya luas bolo. Kita bisa sederhanakan dengan konsep rukun iman dalam Islam, di mana ada 6 di sana. Ada iman kepada Allah. Kemudian ada iman kepada para malaikat-malaikat Allah. Iman dalam perspektif ulama pakar ilmu tauhid itu didefinisikan dengan iqrarum bil lisani wa tasdiqum bil qalbi wa amalum bil arkani. Lisan berikrar, kemudian hati membenarkan, laku mengimplementasikan. Itu iman. Iman kepada Allah. Artinya lisan kita bersyahadat, kemudian hati kita yakin, dan fisik kita juga patuh pada segenap konstitusi syariah. Terus kemudian ada iman tentang para malaikat, ada iman dengan kitab-kitab Allah. Nah, kita berbicara kitab. Apa sih posisi Al-Quran itu terhadap kitab-kitab sebelumnya? Status Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya itu apa? Kita tahu ada 4 kitab suci yang Allah pernah turunkan. Yang pertama adalah kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam, kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian kitab Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah yang terakhir. Status Al-Quran terhadap 3 kitab sebelumnya itu apa, Bolo? Apakah penyempurna? Apakah ringkasan? Apakah keterangan? Banyak statement, banyak istilah yang digunakan oleh orang awam itu untuk menyebut status Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sudah menstatuskan dirinya sendiri dalam beberapa ayat. Apa itu status Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya? Jangan kemana-mana, Bolo, tetap di Titian. Oke, Bolo, kembali mengaji di program kesayangan kita, Titian. Apa sih status Al-Quran itu terhadap 3 kitab sebelumnya? Banyak orang itu memberi status penyempurna. Al-Quran adalah penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Status ini yang awam disuarakan oleh orang itu tidak salah, namun juga tidak sepenuhnya tepat. Karena begini, sekali Al-Quran itu disetatuskan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, itu sama halnya menstatuskan 3 kitab sebelum Al-Quran itu
seolah-olah tidak sempurna. Makanya statement ini, status ini itu tidak salah tapi tidak sepenuhnya tepat. Lalu apa status yang sesungguhnya? Kita pakai pengakuan Al-Quran sendiri. Ini ada di beberapa ayat. Di antaranya di surah Ali Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, Al-Quran maksudnya, yang berstatus musaddiqo. Apa itu musaddiqo? Pembenar. Status resmi Al-Quran sebagaimana termaktub di beberapa ayat dan sering kita dengar adalah sebagai musaddiqo, pembenar, membenarkan. Artinya kandungan Al-Quran itu selaras dan membenarkan kandungan 3 kitab sebelumnya. Dan atas izin Allah, 3 kitab sebelum Al-Quran itu 3 kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, itu kok nggak bisa diakses. Artinya tidak bisa diakses itu hari ini untuk mendapati 3 kitab ini yang versi orinya, aslinya, sebagaimana yang Allah turunkan kepada para nabi-nabi dulu, itu ternyata tidak bisa diakses bolo. Dan tentu ini sudah menjadi kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Beberapa mufassir menyatakan demikian. Risalah atau ajaran seluruh nabi dari baginda Nabiullah Adam alaihissalam sampai baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara substantif tidak ada beda. Yang paling pokok dari risalah seluruh nabi dan rasul adalah membumikan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Seluruh nabi rasul itu visi misi utamanya membumikan kalimat itu. Makanya dalam hadis kalimat itu mendapat status kalimatu haqq, kalimah kebenaran. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah. Kalimat itulah kita dihidupkan oleh Allah, dan atas kalimat itulah kita nanti akan diwafatkan oleh Allah, dan atas kalimat itulah kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Secara substantif risalah para nabi satu, membumikan la ilaha illallah. Tapi secara praktis, syariah, teknis itu berbeda bolo. Syariah atau ritual antara nabi satu dengan nabi yang lain itu tidak sama. Ada beberapa yang sama. Contoh begini bolo, contoh yang paling gampang. Syariah di era baginda Nabi Adam alaihissalam tentu menikah sedara dibolehkan. Bukan nikah ambek sopo maneh bolo. Syariah pada zaman Nabi Adam menikah sedara dibolehkan meskipun harus beda rahim. Pokoknya kudu beda, jodoh itu harus beda. Kalau zamannya Nabi Adam itu beda rahim. Jadi baginda Nabi Adam itu kan kalau di kitab tafsir Ibnu Katsir misalkan, itu kan punya putra 40 berpasang-pasangan. Nah, satu rahim itu langsung lahir double. Ada Qabil dan Ikrimah,
ada Habil dan Labuda. Tapi ketika prosesi akad nikah itu harus ada pembeda. Karena tidak ada darah lain, tidak ada keluarga lain. Pembeda yang disyariatkan oleh Allah adalah beda rahim. Seperti itu. Itu di era baginda Nabiullah Adam berlaku. Tapi saat ini tentu syariah era kini itu tidak berlaku. Itu tentang kitab-kitab ya. Wah, ini iman itu. Ada iman terhadap para rasul, kemudian iman terhadap hari akhir, dan yang kebanyakan orang itu gagal atau sedang belajar itu di yang terakhir, iman dengan takdir baik maupun buruk. Syarat bejo pertama beriman, yang kedua adalah wa amilus solihati, dan mereka yang melakukan aksi positif. Aksi positif, tutur kata biasakan positif, pikiran, angan, harapan dibiasakan positif, aksi laku harus positif. Yang ketiga, watawasau bil haqqi, mereka yang saling berwasiat serius tentang kebenaran. Kalau versinya tafsir Jalalain, hak di sini itu adalah al iman. Artinya orang itu harus peduli mengingatkan tentang keimanan, tentang la ilaha illallah. Yang keempat, syarat kabejan adalah watawasau bis sabr, saling berwasiat tentang kesabaran. 4 tips kabejan hidup. 4 tips keberuntungan dalam hidup. Menurut surah Al-Asr ayat 3:1, illalladzina amanu, beriman dulu kalau. Yakin, termasuk yakin sukses, yakin bahagia, yakin yang positif. Yang kedua, wa amilus salihati, senantiasa untuk melakukan aksi positif semampunya. Bukan hanya aksi di sini tuh yang dimaksud juga laku, pikiran, angan, lisan, laku. Yang ketiga adalah watawasau bil haqqi, senantiasa berwasiat tentang kebenaran. Kalau versi tafsir Jalalain selalu membumikan kalimah la ilaha illallah. Yang terakhir adalah saling berwasiat tentang kesabaran. Kenapa harus sabar? Karena untuk beriman butuh modal sabar. Untuk melakukan aksi positif juga butuh modal sabar. Untuk berwasiat tentang kebenaran la ilaha illallah tadi juga butuh modal sabar. Makanya sabar dijadikan penutup karena 3 syarat sebelumnya tadi tak terpisahkan dari aksi sabar. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Semoga bermanfaat bolo. Terima kasih setia menyaksikan Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV.